sebelum gue mulai, gue mau nanya dulu ke kalian, apakah kalian lebih senang dengan pencahayaan yang kayak gini atau kalian lebih suka yang kayak gini? Gue nggak tahu. Dan kalau misalnya ini ada bedanya atau enggak bagi kalian, tolong sertakan di komen di bawah, oke? Halo internet, ketemu lagi di video berikutnya yang di mana video ini gue hampir berusaha untuk melakukan sesuatu yang produktif. Jadi gue mau cerita sedikit mengenai sebuah acara TV yang gue suka. Acara TV-nya berjudul BoJack Horseman. BoJack Horseman ini adalah mungkin bukan acara TV, melainkan seri dari Netflix, di mana ceritanya ini memutari BoJack Horseman, dan ini membahas mengenai masalah kehidupan dia dan orang-orang di sekitarnya gitu. Dan salah satu scene yang gue suka adalah ini adalah cerita panjang dan memiliki banyak sekali nuansa ya. Jadi teman-teman mohon, kalau misalnya punya waktu, gue sangat merekomendasikan ini untuk ditonton. Kalau misalnya kalian punya kalau misalnya kalian punya akun Netflix atau punya password Netflix teman gitu kan, bisa aja coba buat ditonton. Jadi salah satu yang gue senang dari acara ini adalah bagaimana dia itu sangat memperhatikan filosofi dan argumen dari masalah-masalah kesehatan mental gitu. Dan salah satu quote-nya dari salah satu episodenya, dia bercerita kalau misalnya di acara-acara film, acara-acara hiburan seperti drama, animasi, TV, anime, dan lain sebagainya, kita sering melihat kalau misalnya bahwa semua hal yang kita lakukan itu bisa kita putar balikan melalui satu adegan, melalui satu aksi di mana awalnya dia jahat, lalu melalui aksi heroik yang baik gitu, dia berubah menjadi pahlawan, atau seenggaknya kita memaafkan atas kejadian-kejadian lalu dia. Atau enggak sebaliknya, di mana kita ngelihat kalau untuk biasanya untuk pahlawan mungkin akan memiliki fase yang lebih gradual ya, lebih perlahan gitu dibandingkan dengan penjahat dalam perubahan sisinya dari baik ke jahat, karena itu adalah drama yang lebih baik gitu. Tapi biasanya itu juga ditandai dengan satu aksi ya kan. Contohnya mungkin adalah masalah Anakin ya kan. Anakin untuk berubah menjadi Darth Vader, dia itu memiliki banyak tahap ya kan, dimana dia perlahan-lahan berubah menjadi Darth Vader. Sedangkan kalau misalnya kita melihat Loki gitu, misalnya kita ngelihat Loki dan bagaimana dia menjadi penjahat yang luar biasa di film Avengers, dan tiba-tiba berubah menjadi pahlawan di seri adaptasinya di film Loki. Dan memang seperti itu yang sering ditontonkan di film, di acara-acara hiburan yang kita tonton gitu kan, bahwa hanya dengan melakukan satu aksi heroik gitu, baik itu mengorbankan diri kita untuk menyelamatkan orang lain, atau membunuh penjahat, atau mungkin mengangkat perahu yang tenggelam gitu, menyelamatkan orang lain, dan aksi-aksi heroik tersebut bisa merubah kepribadian kita dan akhirnya merubah pandangan orang lain terhadap kita gitu. Padahal di kehidupan normal gitu kan, 99% mungkin kehidupan yang kita alami, kita dihadapi fakta bahwa satu aksi saja itu nggak cukup ya kan. Kita sadar kalau kita seringkali melakukan kesalahan ya kan, dan baik itu kesalahan yang disadari oleh orang lain atau enggak, kita harus sadar kalau misalnya kadang kita melakukan kesalahan gitu kan. Dan terkadang kita juga berpikiran untuk kurang ajar, gimana sih caranya supaya lebih baik gitu kan. Dan setelah itu kita ingin untuk mencari tahu mana hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan tersebut gitu. Namun kita harus sadar pada satu poin gitu kan, kalau misalnya satu aksi aja itu nggak cukup, bahwa kita harus konsisten, kita harus baik, di hari besok kita harus baik lagi, baik lagi, dan itu adalah hal yang sangat sulit gitu. Karena mungkin ini masalah personal gue ya, tapi menurut gue sangat sedih dan sangat sulit bagi gue untuk bisa bersikap konsisten gitu terhadap hal-hal positif yang gue lakukan. Dan ini memiliki banyak banget implikasi ya kan. Implikasi yang pertama adalah dari hal-hal baik yang gue lakukan. Hal-hal baik yang gue lakukan mungkin
mungkin kalian yang nggak kenal gue bakal bertanya, emang seberapa baik sih Nayaka? Gue bukan orang yang baik gitu. Gue pernah melakukan banyak hal yang buruk dan gue berusaha untuk mengkoreksinya setiap hari gitu. Tapi walaupun gue berusaha untuk menjadi lebih baik dengan dengan memperbaiki kesalahan gue, dengan merenung kembali apa-apa yang gue lakukan dan efek-efeknya terhadap orang lain, meminta maaf dan membangun kembali hubungan yang putus, hubungan yang rusak, uh, itu tidak merendahkan efek negatif yang gue berikan ketika gue melakukan kesalahan tersebut. Ya, ngerti gak? Dan ini juga berlaku ke tipe yang kedua, yaitu adalah tipe ketika gue memperbaiki kesalahan gue. Dan ini mungkin berlaku buat kita semua ya. Gue mungkin sadar kalau kita semua itu nggak ada yang sempurna, ya kan? The Massive pernah ngomong kayak gitu. Tapi untuk berubah menjadi lebih baik, ya kan, itu harus dilakukan secara perlahan-lahan dan terus menerus, ya kan, harus menjadi konsisten. Tapi begitu, gue merasa kalau misalnya bahwa untuk membangun sebuah hubungan yang positif gitu kan, kita melakukannya dengan sangat pelan, dengan sangat teliti gitu kan, dimana kita harus berbuat baik secara konsisten, dan perbuatan baik tersebut harus bisa dilihat sama orang lain supaya orang lain bisa ngejudge gitu apakah dia ini baik atau enggak gitu. Dan mungkin itu akan terdengar agak munafik, ya kan, tapi ini bukan berarti kita harus berbuat baik hanya di depan orang, tapi efek dimana kita bisa mempererat hubungan, ya kan, menurut gua harus diawali dengan kesadaran kalau misalnya kita atau orang lain itu melakukan kebaikan terhadap satu sama lain, ya kan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, tergantung seberapa parahnya kesalahan tersebut, kita bisa aja merenggangkan kembali progres yang udah kita bangun dengan lama, atau bahkan bisa memutusnya langsung di tengah gitu kan. Dan itu adalah hal yang sering gue pikirkan dari waktu ke waktu gitu, bahwa apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat dengan orang lain itu akan entah memperkuat atau merenggangkan koneksi kita antar satu sama lain, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, baik itu dengan pasangan, ya kan. Dan pada akhirnya gue sadar kalau misalnya ternyata hidup itu nggak mudah, ya kan. Wow, sebuah opini yang luar biasa Nayaka. Mungkin kalian akan berkata seperti itu. Tapi gue bakal memberikan closure dari masalah tersebut gitu, bahwa kita harus menjadi konsisten dan kita harus melakukan dengan secara perlahan-lahan, ya kan. Karena kalau misalnya kita melakukan secara tiba-tiba, orang-orang pasti bakal bingung, ya kan, kayak, kenapa ini Nayaka tiba-tiba baik sama gue gitu kan. Dan ntar dia bakal punya opini-opini lain yang nggak bisa kita kontrol. Dan maka dari itu, mungkin itulah realita yang harus kita jalani gitu. Untuk menjadi orang baik adalah untuk menjadi orang baik yang konsisten. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin ini bukan video yang cukup mendalam. Kalau misalnya kalian punya topik atau ingin mengkritik pendapat gue dalam video ini, boleh silahkan hancurkan moral gue di kolom yang ada di bawah, oke? Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan inilah Nayaka yang hampir berusaha.